kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami hanturkan ke dalam hadirat-Mu untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristirahat panjang kami tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengar renungan harian kami. Kiranya Tuhan berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Mama Inang dan saudara-saudara sekalian, yang menjadi renungan kita pada Sabtu 28 Desember 2024 terambil dari kitab Matius 6 ayatnya yang ke-9. Bila firman Tuhan kepada kita dalam bahasa Batak, songonon matang yang muna, alea manamina di benogijang, sai pinar badia maguarmo. Dalam bahasa Indonesia, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, mungkin kita tidak asing dengan ayat kita pada hari ini, bahwa ini adalah penggalan dari doa Bapa kami yang kita ucapkan setiap akhir dari ibadah. Ketika kita sudah mendoakan persembahan, kita mengucapkan doa Bapa kami. Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, dalam doa Bapa kami pertama kali kita ucapkan adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artiannya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, bahwa dengan mengucapkan Bapa kami yang di surga, artinya hanya Yesus, hanya Bapa itu pemegang kekuasaan dan otoritas. Di dalam doa Bapa kami secara keseluruhan terbagi atas 6 pokok, yang 3 pokoknya berisi tentang pandangan tentang Allah, kekuatan Allah, dan dialah pemegang kekuasaan. Dan 3 lagi adalah permohonan, pengampunan, dan pertobatan umat manusia. Secara khusus pada bagian bab yang pertama tentang Bapa kami yang di surga, bagaimana tentang kekudusan dan keistimewaan Allah itu sendiri yang sudah memberikan kekuatan kepada umat manusia. Ketika murid-murid berjalan dengan Yesus, murid-murid berkata kepada Yesus, ajarkanlah mereka untuk berdoa. Mereka diajarkan untuk doa Bapa kami yang di surga dan dikuduskanlah namamu. Artinya Amang Inang dan saudara-saudara sekalian, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dengan berdoa. Yesus sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa yang baik dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa kalikah kita berdoa dalam kehidupan kita sehari-hari? 3 kali atau lebih? Seperti yang kita lakukan pada saat ini, ketika kita bangun dari peristirahat panjang kita bangun berdoa, mendengarkan renungan harian, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa kekuatan doa itu adalah kunci utama, dan itu cara kita bisa berkomunikasi dengan Allah Bapa kita. Dengan doa kita bisa mengungkapkan perasaan-perasaan, ungkapan rasa syukur, ungkapan rasa penyesalan, pertobatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini Amang Inang, kita diminta bagaimana kita untuk terus berdoa, menguasai doa, dan kita bisa berbicara dengan Allah. Karena Tuhan yang kita sembah hanya sejauh doa. Kita bisa berkomunikasi tanpa perlu bayar, tanpa perlu ada hambatan. Kita hanya pergi ke tempat yang tenang, sejuk, yang hening, kita tundukkan kepala kita berdoa untuk menyerahkan segala permasalahan kita, pergumulan kita, ataupun sukacita yang kita rasakan. Jangan sampai kita hanya mengharapkan kuasa doa itu berlangsung dalam kegelisahan, kesusahan, penderitaan yang kita alami. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa doa kita juga menyertai dalam bentuk sukacita kita. Jangan kita lupa untuk mengucap syukur melalui doa kita ketika kita dalam kesukaan. Kita juga harus mengingat Tuhan dalam segala hal kita, seperti di Amang Inang, doa Bapa kami yang di surga, karena dialah yang memegang segala kekuasaan dan otoritas. Dan Bapa sangat mencintai kita sebagai hamba-hambanya, karena hanya kepadanya kita bisa berseru, berpengharapan melalui doa yang diajarkan kepada kita. Mungkin ketika kita belajar lebih jauh bagaimana kita bisa menguatkan hati dan pikiran kita,
Kita mengundang bahwa Tuhan yang mengakar dalam kehidupan kita. Dia membimbing kita dalam kehidupan kita agar kita bisa menyambut Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menjauh, jangan kita pernah lupa untuk berdoa. Doakanlah segala aktivitas, doakanlah segala hal yang akan kita lakukan, doakanlah segala hal yang kita harapkan, dan doakanlah segala hal yang kita takutkan. Apapun situasi dan pergumulan kita, jangan lupa Manginang dan saudara-saudara sekalian, kita selalu berdoa. Karena kita sudah diajarkan bagaimana cara berdoa, karena hanya melalui doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Selamat beraktivitas Amanginang dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.